Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya. Malam, C. Malam, C. Ya, silahkan. Kejadian ini kita alamin waktu kita mau survei tempat buat acara sekolah. Kita berangkatnya emang udah sore, C. Kelarnya malam gitu. Bener pas perjalanan pulang, mobil saksa malah mogok. Waduh. Supir aku turun buat periksa keadaan mesin. Terus dia bilang, dia ngeliat penginapan yang gak jauh dari posisi kita. Ya udahlah, karena kepalang capek aku bilang, mendingan kita istirahat aja di sana sekali minta bantuan. Penginapannya cukup bagus, tapi sepi. Kita dapat kamar di lantai 3. Aku sama Axel suruh bahan di kasur masing-masing. Supir Axel izin keluar buat benerin mobil. Terus? Aku baru aja merem mau tidur, tapi aku dengar suara duk dari arah pintu. Terus aku coba ngintip dari lubang fish eye, tapi nggak ada siapa-siapa. Jadi aku balik. Nah terus bunyi lagi, C. Duk gitu. Axel ngintip lagi dong, tapi dia geleng-geleng. Karena penasaran aku ikut samperin juga. Tapi pas aku ngintip emang nggak ada apa-apa sih. Aneh. Rasa nggak beres, aku bukalah pintunya dan dibawa kaki kita. Ada kepala cowok, C. Lagi senyum lebar banget. Hah, merinding ih. Tiba-tiba di ujung orang muncul sosok berwajah hitam tanpa kepala, lari cepet banget ke arah kita. Aku refleks baru tutup pintunya sebelum dia masuk ke kamar kita. Seram amat. Situ posisinya aku udah panik banget. Aku sama Elliot saling lihat-lihatan. Dan gak lama bunyi lagi duk lebih kencang dari sebelumnya. Sumpah aku tuh udah gak tahan lagi, C. Jadi aku berani diri buat ngintip. Aku ngeliat sosok itu lagi menang-menangin kepalanya sendiri ke arah pintu kamar kita. Hah? Juliet, aku punya kejutan buat kamu. Ikut aku yuk. Kemana? Ada deh. Nih pakai. Pakai penutup mata segala? Kan dia romantis sayang. Iya deh, iya. Nah, kita udah sampai nih Juliet. Udah boleh buka belum? Eits, jangan dulu. Snow, aku haus. Kira-kira di sini ada minum gak ya? Bentar aku dadah dulu ya. Hah, dia udah pergi kan? Mana bau banget lagi. Ini pasti karena tadi pagi aku makan pakai sambal jengkol sama sambal pete. Nih Juliet minumannya. Makasih ya, Snow. Duh, kok mendadak mulus lagi sih? Gimana nih? Snow, ini kok gak manis ya? Karena yang manis cuma kamu sayang. Gombal deh kamu pasti lupa tambahin gula kan? Mau berapa sendok gulanya? 1 sendok aja, Snow. Sip. Untung gak keluar sama ampasnya. Teh manis untuk kamu yang termanis. Alamak, mama lo mati-mati dah. Snow, kok ini gak dingin ya? Cuaca di luar emang lagi panas banget sih. Sini aku pakai es batu. Udah gak ada orangnya kan? Akhirnya lega juga. Silahkan Tuan Putri. Oke, sekarang waktunya kita buka penutup mata kamu. Kenalin mah, pacar aku, cantik kan? Namanya Juliet. Mama, Tante udah lama di sini. Udah lumayan lama kok, sejak untuk kamu yang pertama. Juliet. Kok belakangan ini badan saya kayak kurang fit gitu ya? Bagaimana jika Anda mengkonsumsi vitamin alami seperti madu mungkin? Boleh juga, tapi saya nggak mau ngadu sembarangan karena saya kan... Baik, saya sudah menyiapkan pilihan 5 madu termahal di dunia khusus untuk Anda, Sultana. Di urutan kelima ada madu manuka yang berasal dari New Zealand. Madu ini dihasilkan oleh lebah yang menghisap bunga dari pohon manuka. Harganya sekitar $500 atau 8,4 juta rupiah per kilogram. X. Di urutan keempat ada madu Elfish. Madu ini terbilang langka, yang dipanen dalam sebuah gua di Turki dengan kedalaman 1.800 meter di bawah tanah. Harga madu ini mencapai $6.800 atau sekitar 114 juta rupiah per kilogramnya. Max. Di urutan ketiga ada madu sidar dari Yemen. Madu ini dihasilkan oleh pohon sidar dengan rasa yang unik dan manfaat kesehatan yang tinggi. Harga madu ini mencapai $8.500 per kilogramnya atau sekitar 142 juta rupiah. X. Di urutan kedua ada madu Santori yang berasal langsung dari Gunung Santori. Madu ini terkenal karena kemurniannya dan diproduksi dengan skala yang sangat terbatas sehingga sulit didapatkan. Harga madu ini mencapai $10.000 atau 168 juta rupiah per kilogramnya. X. Di urutan pertama ada madu Himalaya. Madu ini hanya dapat dikumpulkan oleh suku lokal dengan wajah tebing Himalaya yang terjal dan berbahaya, menjadikan madu ini amat sangat langka untuk didapatkan. Harga madu ini mencapai $15.000 atau sekitar 252 juta rupiah per kilogramnya. Menarik. Baik, akan segera saya siapkan. Mendingan nih kalau kaja Sultana, pasti badan kamu enakan. Oke, mahalan ini. Lah, madunya gimana Sultana? Nggak jadi. Sultana. Boleh kakak cantik, tasnya silahkan. Yang merah ini lucu banget deh. Berapaan nih, Bang? Itu aku kasih harga spesial deh buat kakak yang paling manis 200.000 aja. 200. Pas banget aku baru dapat uang jajan. Nih, Bang. Juliet. Parah lu, punya duit bukan buat bayar utang ke gua, malah anak-anak belanja di mari. Oh iya. Sorry Tifa, aku lupa. Utang aku berapa ya? Hah, giliran ditagih aja nggak inget loh, 400.000. Aku cuma ada 200, Tifa. Separuh dulu nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa sih nih. Mayan, 200. Loh, Tifa? Luna? Kebetulan banget ketemu di sini. Itu uang di tangan kamu 200.000 buat bayar utang kamu ke aku ya? Gue cuma ada 200 doang nih tapi. Berarti setengahnya ya? Boleh deh. Nih Luna. Makasih Tifa. Luna?
Juliet, kamu lagi belanja ya? Niatnya sih tadi begitu, tapi nggak jadi karena aku habis buat datang ke Tifa. Oh alah. Oh iya, aku kan udah datang ke kamu. Nih 200.000 dulu ya. Makasih Luna. Gimana kalau lu lunas utang lo ke gue yang 200 lagi? Boleh deh nih Tifa. Sip, lunas ya. Kamu gak bayar sisa utang kamu ke aku aja Tifa. Mumpung kamu lagi pegang duit kan daripada kepake nanti. Ya juga. Nih Luna. Makasih Tifa. Nih Juliet buat lunasin sisa utang aku ke kamu. Sekarang kita impas kan? Iya Luna. Yes, akhirnya kamu bisa beli tas. Bang, bungkus ya. Hah? Loh. Ini gue yang domo atau otak mereka yang cuma separuh? Entah siapa yang salah. Tren musik 70-an tuh apa woy? Gue cuma tahu tren Statue yang lewat FVP mulu. Luna cari di Google sih katanya disco Tifa. Kalian pernah dengar klub disco ozone di Filipina nggak? Enggak tuh Juliet. Jauh amat sampai Filipina. Klub disco ozone sempat jaya pada masanya. Tapi pada tanggal 18 Maret 1996 terjadi kebakaran hebat di tempat itu. Waduh, pintu emergensi terkunci dan mereka tidak bisa keluar dari sana. Asap mulai memenuhi ruangan dan api dengan cepat melahap habis seluruh isinya. Dalam hitungan menit, 160 orang dikabarkan tewas terpanggang. Kebanyakan dari mereka masih pelajar, menjadikan ini sebagai tragedi kebakaran klub malam terburuk yang pernah tercatat dalam sejarah. Buset. Setelah peristiwa itu, sisa bangunan itu dibiarkan kosong begitu saja. Namun pada saat malam tiba, banyak orang yang sering mendengar suara musik diputar secara keras, disertai suara jeritan dan tangisan yang menyayat hati sewaktu melewati tempat itu. Serem Beberapa supir taksi mengaku pernah mengambil penumpang yang melambaikan tangan di depan gedung itu. Tapi pada saat ia menoleh ke kursi belakang, penumpangnya sudah hilang. Merinding woy. Bahkan ada yang bilang mereka melihat banyak bayangan orang yang sedang menari terpantul melalui kaca jendela bangunan itu yang sudah rusak. Serius? Masyarakat percaya bahwa orang mereka yang tidak tenang terjebak dalam gedung itu dan mereka terus berpesta di sana selamanya. Hah? Woi lah, kemana aja kalian? Dari tadi siang kerja kelas tuh sendirian. Sorry kok, tadi di depan gerbang sekolah ada abang jualan mainan yang tarik-tarik tali berhadiah itu loh. Makanya kita sampai lama gini, maaf ya. Hah? Jangan bilang kalian main lagi. Aduh, ampun. Iya, tapi lihat, Celo berhasil dapetin ini. Ini buat kamu, Axel. Ini buat kamu ya, lihat. Hah? Ini seriusan? Axel, gue malah lagi mimpi kan? Lu mau buat apa biar akhirnya ini kenyataan? Dah, sumpah terharu gue tuh ini pertama kali gue dapat hadiah dari Cia. Lap tuh ingus lo. Coba buka, Axel. Celo penasaran isinya apaan? Pertama kita lepas dulu segelnya guys. Jujur aku juga nggak tahu sih ini apaan. Tapi dari kemasannya aku baca Haji Pupus Nagar with you. Ayo kita buka guys, kira-kira kita dapat apa ya? Dan di dalamnya masih ada lapisan pembungkusnya lagi. Oke, dari warnanya si hijau, dinosaurus kah? Oh, ternyata buaya guys. Dan kita dapat kartunya juga. Ini dia penampakan Grumpy Crocodile guys, alias buaya pemarah. Ya ampun, buayanya lucu banget. Mana bukannya milik sama kamu lagi, Axel? Iya kah? Gantian giliran aku sekarang. Oke, lepas dulu segelnya. Terus langsung aja kita buka guys. Kok susah sih. Oh iya guys, bantu pencet tombol dan follow dong. Mana tahu kan kita dapat secret. Oke, sumpah kalian sama kayak aku nggak sih kalau buka kayak ginian tuh deg-degan. Wow, aku dapet yang penguin guys. Terus ada kartunya juga. Dan ini dia Quirky Penguin, si penguin kikuk. Wah, penguin dong, gemoy banget. Kamu suka nggak ya, lihat? Suka banget, tapi aku lebih suka sama yang ngasih sih. Udah salah bucin. Hah? Duh, ngapa susah banget mau meledak otak rasanya. Apa sih kok ngeluh mulu perasaan Helen? Cia juga nggak bisa nih, Celo. Bantuin kita dong, please. Iya deh, nomor berapa? Dari nomor 1 nih Celo, pertanyaannya 10 kurang 6 sama dengan... Orang gampang banget itu, masa kayak gitu aja lo nggak bisa? Berapa emang? Dia enak aja kalau kayak gitu kok nggak mikir dong. Nih cara ajarin logikanya. Kalau Cia punya 10 apel terus Cia makan 6 jadi? Cia pasti kenyang. Bukan begitu. Nih ya, lu udah ada 10 cimol. Gue minta 6, sisa berapa cimol lu sekarang? Ih, ngapa lu jadi ngambil punya gua? Nggak ada. Lu kalau mau beli sendiri sana. Kalau bukan ukuran Celo udah gue tonjok. Astaga kok. Ya udah pakai jali aja, jali kokocong 10. Oke. Turunin 6 coba, hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Nah itu jawabannya. Oh alah, ngerti. Bilang udah study. Terus yang nomor 2 nih Celo, 5x3 sama dengan... X itu maksudnya apa? Oh, nih cara kasih contoh ya. Ada bebek 5 dikali 3, jadinya berapa? 2. Lah, kok 2 sih? Dari mana coba ngejelasin? Tadi kan kamu yang bilang sendiri Celo. Ada 5 bebek dikali 3, berarti yang gak ikut kali ada 2 lah. Gimana sih? Bukan kali sungai, Koko. Mau nangis. Gini. Gampangnya konsep perkalian kan kelipatan. Kalau 5 ditambah 5 ditambah 5 hasilnya berapa? Demannya 3 kali ya? 5, 5, 5. Axel, kayaknya terpaksa harus pakai cara itu. Kalian mau ngerjain tugas kita aja? Halo, jasa santet online. Hah? Micellar water. Luna, kamu haus ya? Mau yang dingin apa yang biasa?
Aska, kebetulan aku ketemu sama kamu di sini. Selamat siang Tante Roslyn. Snow lagi kerja kelompok di rumah kamu kan sekarang? Hah? Iya Tante. Kok kamu gak baru sama Snow kemari? Hah? Tadi Snow cuma nitipin doang Tante. Hah? Snow nitip tisu emangnya buat apa? Ini buat maksudnya buat lap Oh iya, Tante lupa, Snow kan agak pilek ya? Ngomong-ngomong, uang SPP sekolah bulan ini naik ya jadi 70 juta, katanya untuk sekalian biaya karya wisata. Hah? Iya Tante, emang naik Tante. Yang wajar sih tujuan karya wisatanya aja ke Dubai kan? Tapi maaf ya Aska, Tante jadi gak enak direpotin kamu melulu. Tadi Snow izin nanti malam mau nginep di rumah kamu ya? Hah? Iya. Kemarin lusa Tante ngeliat Snow jalan sama cewek rambut coklat gitu, namanya Juliet. Kapan ini ada kamu ya Aska? Hah? Oh iya, Juliet emang ada saya Tante, beda setahun doang. Tante nyapa mereka pas mereka baru mau masuk hotel. Hotel? Iya, kata Snow Aska sama keluarga lagi ada acara kan di sana. Itu pas selamatan kura-kura beras kayak saya. Kemarin Snow pulang bajunya bawa asap gitu, katanya di rumah kamu lagi ada pesta bakar-bakar ya? Hah? Waduh. Iya Tante, barbekyuan kita biasa. Sama tadi pagi, baunya Snow tuh kayak ada bekas alkohol gitu. Katanya buat praktek web sekolah ya Aska? Buat tugas praktikum Tante. Tapi kok Snow pusing ya sampai muntah-muntah loh ke aroma begitu? Duh, sorry ya Tante, Aska pulang duluan, udah menu takut hujan. Tunggu Aska, mendung dari mana? Orang panas terik begini? Gile si Snow pakai bawa nama gue segala, parah bet dah. Naskah, Omong. kata Juliet uang sekolah naik jadi 120 juta ya sebulan. Let it go! Udah Jelo, udah please. Sakit kuping gue kok dengernya. Kita cari lagu yang lain aja ya Celo. Tapi jangan sukanya Frozen ini, Cia. Kamu tahu nggak ada teori gelap di balik film kartun Frozen? Enggak, Axel. Jadi, animasi film kartun Frozen yang diproduksi oleh Disney pada tahun 2013 itu mempunyai tujuan untuk menyembunyikan sesuatu. Maksudnya? Ada rumor yang mengatakan bahwa Walt sang pendiri Disney tidak benar-benar meninggal. Ia hanya dibekukan, dan dalam bahasa Inggrisnya juga bisa disebut sebagai Frozen. Bentar. Gimana? Tunggu, bukannya Walt Disney didiagnosa menderita kanker palu-palu? Terus koin pada bulan Desember tahun 1966 kan? Iya, konon sebelum Walt Disney benar-benar menghembuskan napas terakhir, tubuh dan otaknya diawetkan dengan cara dibekukan. Agar nanti di masa depan, saat teknologi sudah canggih dan obat kanker sudah ditemukan, Walt Disney bisa dihidupkan kembali untuk menikmati hasil kinerjanya selama ini. Serius? Maka dari itulah Disney menciptakan kartun Frozen. Karena sebelumnya saat kita mengetik kata Frozen di pencarian internet, artikel-artikel yang muncul merupakan berita tentang kepala Walt Disney yang dibekukan. Waduh, suram bet. Dan benar saja, sejak film kartun Frozen dirilis, teori konspirasi kelam mengenai Walt Disney yang dibekukan pun tenggelam. Digantikan oleh animasi kartun Frozen yang ceria, lucu, menarik, dan menyenangkan. Berarti cuma itu cuma buat tutupin kalau... Bang, refill bang. Kasir belah mana dah? Tifa? Itu tuh di sana, Ceh. Ternyata dia udah punya pacar baru. Mana boleh kampung gitu. Tolong bilnya dihitung, Pak. Jadi totalnya berapa ya? Hah? Duh, maaf ya, Ceh Tifa. Kayaknya saldo aku nggak cukup deh buat bayar. Udah, nggak apa-apa. Kamu kan baru kerja. Biar Cece aja yang ngurus. Makasih, Cece. Sekarang lo sama Brondong, Tifa. Gue gak nyangka, ternyata lo suka yang lebih muda. Vian? Siapa, Ceh? Cece kenal. Hai, gue mantan Tifa. Sejak kapan kita jadi? Akhir bulan gini kering kerontang, woi. Sama Tifa, uang jajan aku udah sekarat banget ini. Itu duit kan? Yes, aku yang dapat. Lumayan, cuma 100.000. Dah, giliran duit aja cepet banget lu, kalah gue. Tuh. Kasian deh. Bagi dua dong Juliet, kan kita barengan liatnya. Nggak mau, enak aja. Ini kan punya aku. Emang ada nama lu di sono? Enggak, tapi ini udah di tangan aku. Berarti ini 100.000 aku. Gue ada rekam loh. Lo nggak takut gue sebarin ke sosial media terus lo jadi viral? Ya udah deh, iya. Bentar ya, aku cari dompet dulu. Buru. Ya, aku ada 60.000 nih. Kamu ada kembali 10.000 nggak? Nggak ada, woi. Kosong melompong nyoh. Kalau kayak gitu apa boleh buat? Nanti aja ya, tunggu aku tuker dulu ke kantin. Lo pikir gue dongol? Ntar kalau kabur gimana? Rugi dong gue. Tinggal pencet tombol pause lo Instastory. Ya udah. Nih kamu 60.000, aku 40.000 aja nggak apa-apa. Wih, kamsia. Juliet, gue jadi nggak tega sama lo. Gini aja deh, lo yang 60, gue yang 40. Gimana? Seriusan? Yoi, tukeran kita. Makasih banyak ya Tifa, kamu emang sahabatku yang terbaik. Jajan apa ya nanti di kantin? Kena dia.